Bab 307, terkenal dalam perang tunggal. Mengutuk, nyala hitam ini adalah anjing gila yang menggigit siapapun yang dilihatnya. Blood Halberd mengutuk, aku pasti ingat masalah ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Wakil Ketua, kami kehilangan terlalu banyak tabib. Pertempuran panjang ini juga memakan banyak korban pada mana penyembuh yang tersisa. Mereka tidak dapat meninggalkan status tempur mereka untuk menggunakan Magic Spring, jadi mereka hanya bisa mengandalkan mana recovery potion untuk mengisi ulang mana. Namun, kebanyakan dari mereka sudah mengkonsumsi semua ramuan yang mereka miliki. Jika bala bantuan dari Darkstar masih belum tiba, kita pasti akan selesai, lapor Lonely dengan tergesa-gesa. Secara alami, Blood Halberd menyadari hal ini. Sebelum intervensi Zero Wing, World Dominator telah dapat membagi penyembuh menjadi 2 tim. Dengan satu tim menyembuhkan para pemain di depan dan yang lainnya jatuh kembali untuk mengisi ulang mana mereka, dan memutar mereka sesuai. Namun, penyergapan Zero Wing telah mengalahkan setengah dari penyembuh World Dominator. Jika World Dominator bersikeras mempertahankan sistem rotasi, jumlah kematiannya setidaknya akan berlipat ganda. Sialan Tyrant Lone itu, jika dia tidak membujukku untuk menghalangi Ouroboros, kita tidak akan jatuh dalam situasi ini. Blood Halberd juga sangat membenci Lone Tyrant pada saat ini, menyesali keputusannya untuk mendengarkannya. Jika dia tahu bahwa Zero Wing begitu kuat, dan juga betapa Black Flame itu gila, dia pasti akan memilih untuk menonton seluruh perselingkuhan ini bermain dari jarak yang aman. Pada akhirnya, dia sekarang menderita karena keputusannya sendiri. Awalnya, sudah ada kesenjangan antara World Dominator dan Zero Wing dalam kekuatan tempur keseluruhan. Sekarang World Dominator telah kehilangan dukungan dari healernya, kesenjangan itu semakin melebar. Mengikuti para penyembuh World Dominator yang melumpuhkan, para pemainnya seperti gandum yang dituai, kehidupan mereka dengan mudah dipanen oleh anggota Zero Wing. Sebaliknya, tabib Zero Wing melakukan tugas mereka dengan penuh semangat. Para pemain garis depan Zero Wing merasa sulit untuk mati bahkan jika mereka mau. Dalam beberapa saat, rasio kematian kedua persekutuan melonjak ke ketinggian yang menakutkan. Ketika Zero Wing memulai penyergapan mereka, rasio kematian hanya 1:3, dengan World Dominator memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi. Namun sekarang, rasio itu telah meningkat menjadi 1:8 dan akan segera mendekati 1:9. Dengan kata lain, untuk setiap pemain Zero Wing yang hilang, World Dominator akan kehilangan 8 atau 9 pemain. Di sisi lain, para pemain dari Ouroboros juga bertarung dengan gagah berani, dan mereka telah berhasil mendorong rasio kematian asli 1:1,2 hingga rasio saat ini 1:3. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada tingkat ini, kita akan sepenuhnya dimusnahkan pada saat bala bantuan dari Darkstar tiba. Baik kemarahan dan kesedihan mengisi darah Halberd pada saat ini. Dominator dunia telah memulai perang ini dengan lebih dari 10.000 anggota. Namun, sekarang, hanya sekitar 5.000 anggota tetap hidup. Segera, Blood Halberd berteriak di saluran persekutuan, kalian semua, bertanggung jawab bersama aku. Kami akan pergi dengan sebanyak mungkin nyawa. Petik 2. Atas perintah Blood Halberd, semua orang dari World Dominator memulai serangan putus asa sambil mengabaikan bahkan pengeboman magis dari penyihir musuh. Tentu, eksodus seperti itu hanya membuat Zero Wing dan Ouroboros lebih mudah untuk membunuh mereka.
Harga yang harus dibayar kedua guild ini juga sangat berkurang. Namun, dengan lebih dari 5.000 pemain berusaha mati-matian untuk melarikan diri secara massal, itu juga tidak mungkin bagi kedua guild untuk membunuh setiap orang dari mereka. Pada akhirnya, kurang dari 500 dari 10.000 lebih anggota dominator dunia telah memulai perang ini dengan berhasil hidup-hidup semua orang mati. Setelah menderita kerugian besar, World Dominator tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing untuk mendapatkan dominasi di White River City. Zero Wing benar-benar luar biasa. Meskipun mereka hanya berjumlah sekitar 3.000 atau lebih, sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah pemain elit. Setelah mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini, Zhao Yueru memiliki pendapat baru tentang persekutuan yang disebut Zero Wing. Dengan hanya sekitar 5.000 anggota di Zero Wing, jumlah anggota totalnya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan persekutuan kelas 3. Namun, setelah Zhao Yueru menyaksikan kekuatan tempur yang 3.000 lebih anggotanya ditampilkan dalam pertempuran ini, dia tidak lagi merasa aneh bagi Zero Wing untuk dianggap sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City. Zero Wing memang layak atas ketenarannya. Persekutuan kelas 2 dan 3 tidak ada tandingannya dengan Zero Wing sama sekali. Selain itu, kekuatan destruktif yang ditampilkan oleh Frost Grenades yang digunakan Zero Wing terlalu mengejutkan. Jika bukan karena alat pemusnah massal itu, perang ini mungkin masih berlangsung saat ini, sementara harga yang harus dibayar oleh Ouroboros juga akan lebih besar. Snow, pandangan ke depanmu sama jahatnya seperti biasanya. Zero Wing memang bukan keberadaan yang sederhana, Zhao Yueru terkikik. Meskipun World Dominator berhasil melarikan diri dengan beberapa ratus anggotanya, kerugian besar kali ini berarti mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertarung memperebutkan kota White River. Tanpa musuh lama kita ini, Ouroboros memiliki peluang lebih besar untuk menjadi penguasa kota Sungai Putih. Petik 2. Snow lembut memutar matanya ke Zhao Yueru yang cekikikan. Gadis itu benar-benar berani menggambarkannya sedemikian rupa. Namun, kinerja Zero Wing benar-benar melampaui harapannya. Meskipun Zero Wing hanya memiliki sekitar 3.000 anggota di pihak mereka, dalam menghadapi jumlah World Dominator yang luar biasa, Zero Wing hanya kehilangan 1.000 atau kurang lebih anggota. Ini jelas merupakan rekor pertempuran yang brilian. Jika permulaan pertempuran ini tidak begitu intens, puncak kematian terjadi selama periode waktu ini, Zero Wing akan kehilangan paling banyak 500 atau 600 anggota di seluruh pertempuran ini. Sementara itu, World Dominator telah kehilangan lebih dari 10.000 pemain. Orang bisa melihat betapa kuatnya Zero Wing. Setelah akhir pertempuran, kedua belah pihak mulai membagikan rampasan perang. Bahkan dengan mengesampingkan peralatan yang semula dijatuhkan oleh kedua belah pihak, jumlah senjata dan peralatan yang dijatuhkan oleh 10.000 lebih pemain dari World Dominator tetap cukup besar. Sangat cepat, Aqua Rose dan Gentle Snow sepakat untuk membagi hasil rampasan dalam rasio 2:8 berdasarkan nilai total semua peralatan yang dijatuhkan. Zero Wing akan menerima 20% dari total rampasan, sementara Ouroboros akan menerima 80%. Namun, Zero Wing akan menerima peralatan peringkat bronze atau lebih tinggi. Aqua Rose memilih rasio yang tidak seimbang karena pengaturan Si Feng. Mengenai mengapa Si Feng akan mengusulkan pembagian seperti itu, pertama, itu adalah bentuk rasa terima kasihnya atas bantuan Ouroboros. Kedua, mereka tidak menggunakan banyak peralatan. Alasannya,
sebagian besar peralatan yang ditinggalkan oleh World Dominator bahkan bukan peringkat bronze. Adapun peralatan misterius besi, hanya ada jumlah yang menyedihkan dari mereka yang jatuh dalam pertempuran ini. Mempersenjatai anggota normal persekutuan dengan peralatan berkualitas buruk mungkin baik-baik saja, tetapi bagi anggota elit, Si Feng belum jatuh ke standar yang begitu rendah. Karenanya, dia puas selama dia bisa mendapatkan beberapa senjata dan peralatan peringkat bronze untuk mempersenjatai para pendatang baru di persekutuan. Sementara itu, setelah pertempuran yang melibatkan puluhan ribu pemain berakhir, para pemain independen yang telah mengamatinya mengunggah rekaman seluruh pertempuran ke forum. Pertempuran langsung menjadi sensasi di White River City. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Zero Wing sebenarnya sangat ganas. Rekor pertempurannya juga sangat luar biasa. Namun, keputusan Zero Wing untuk melawan World Dominator membingungkan banyak pihak. Alih-alih membunuh anggota Dark Star, mereka memilih untuk memusnahkan World Dominator, yang telah memainkan peran sebagai pejalan kaki. Banyak orang memposting tentang kekejaman Zero Wing untuk keputusan seperti itu. Sehubungan dengan ini, Si Feng tidak menawarkan penjelasan apapun. Bahkan ketika Aqua Rose mengangkat masalah ini ke Si Feng, dia hanya menertawakannya tanpa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, Si Feng benar-benar memiliki motif sendiri untuk membuat keputusan seperti itu. Di satu sisi, ada Dark Star, sebuah guild yang didukung oleh keberadaan raksasa seperti Underworld. Di sisi lain, ada World Dominator, guild kelas 1 dengan latar belakang yang luar biasa. Jika kedua persekutuan ini bekerja sama untuk menekan Zero Wing, aliansi seperti itu akan merusak perkembangan Zero Wing di White River City, bahkan dengan bantuan Ouroboros. Setelah Si Feng mengetahui bahwa dua guild ini telah bergandengan tangan, hal pertama yang dia pikir lakukan adalah memusnahkan World Dominator di White River City. Meskipun World Dominator adalah guild kelas 1, kekuatan utama mereka tidak berbasis di Star Moon Kingdom. Ada banyak kota di domain dewa. Setelah World Dominator menyebarkan kekuatannya secara luas, hanya ada beberapa ahli di setiap kota. Persekutuan hanya akan melakukan investasi kecil di kota kecil seperti kota Sungai Putih. Namun, semuanya akan berubah jika World Dominator benar-benar memiliki peluang bagus untuk menjadi penguasa kota Sungai Putih. Pada saat seperti itu, persekutuan pasti akan sangat meningkatkan investasinya, dan kemudian, kekuatan World Dominator di White River City akan tumbuh beberapa kali lipat, membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Di masa lalu, Blood Halberd telah mencapai prestasi luar biasa di White River City. Dia juga mendapat bantuan ahli tingkat pertama seperti Lonely, jadi dia berhasil mengembangkan persekutuan ke titik di mana ia memiliki kemungkinan menjadi penguasa kota Sungai Putih. Akibatnya, World Dominator telah meningkatkan jumlah pakar dan mendanai yang dikirimnya, untuk memperkuat pengaruhnya terhadap White River City. Dengan demikian, kekuatan persekutuan di kota Sungai Putih sangat meningkat, dan itu menjadi lebih kuat daripada Ouroboros saat ini. Sekarang World Dominator telah memutuskan untuk menentang Zero Wing. Si Feng pasti tidak bisa membiarkannya berkembang di White River City. Kalau tidak, mereka harus menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Ini juga alasan mengapa Feng Xuanyang memutuskan untuk memusnahkan Zero Wing tanpa ragu, setelah Si Feng menolak proposal Feng Xuanyang. Meskipun keputusan Feng Xuanyang sebagian karena kepribadiannya yang kejam, alasan yang lebih penting adalah seberapa besar potensi yang dimiliki guild yang memiliki guild residence.
Jika dia tidak menghancurkan Zero Wing saat persekutuan masih dalam masa pertumbuhan, dia akan memelihara harimau untuk menjadi musuh masa depannya. Tindakan Si Feng persis sama dengan tindakan Feng Xuanyang. Dia membunuh lawan yang kuat yang masih dalam buayannya. Sementara itu, World Dominator memulai pertarungan dengan Ouroboros di tempat dengan hanya satu rute pelarian adalah kesempatan sempurna bagi Si Feng untuk melakukannya. Secara alami, Si Feng tidak akan membiarkan kesempatan langka seperti itu pergi. Tak lama setelah pertempuran dengan World Dominator berakhir, Fire Dance dan yang lainnya juga tiba di lokasi yang ditunjuk Si Feng. Pemimpin kelompok, kami sudah tiba di lokasi yang kamu tentukan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fire Dance berkata dalam obrolan tim setelah mengkonfirmasi lokasi kelompoknya. Bab 308, Api Hitam dan Ye Feng. Bagus, aku akan ke sana sekarang, kata Si Feng. Berdiri di atas pohon, dia memeriksa sekelilingnya sebelum melompat dari pohon dan melanjutkan menuju titik pertemuan. Sekarang Fire Dance dan yang lainnya telah menyelesaikan langkah pertama yang sulit, yang tetap bergantung pada keberuntungan. Jika rencananya berhasil, maka kelompok Fire Dance akan berhasil melarikan diri. Adapun untuk secara langsung menghadapi bintang gelap, memilih untuk menghadapi lebih dari 3.000 elit dari bintang gelap hanyalah bunuh diri. Oh, seseorang datang. Sementara Si Feng melintangi hutan, panca inderanya yang tajam tiba-tiba mengambil gerakan dari jarak yang cukup dekat. Dia segera melompat ke pohon. Menuju sisi barat hutan, sebuah tim yang terdiri lebih dari 100 pemain elit saat ini sedang mencari di sekitar saat mereka bergerak. Mayoritas pemain ini adalah Red Names, menciptakan pemandangan yang sangat menarik. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berusaha menyembunyikan keberadaan mereka, yang membuatnya sangat mudah bagi Si Feng untuk menemukan mereka. Paman Southwolf, Zero Wing telah memainkan peran penting dalam perang antara Ouroboros dan World Dominator kali ini. Kami juga tidak dapat mengabaikan kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Zero Wing. Ini jelas tidak sesederhana seperti yang terlihat dalam rekaman video pertempuran mereka. Jika Zero Wing tidak tiba-tiba menyergap Dominator dunia dari belakang, Dominator dunia tidak akan kehilangan begitu banyak. Sekarang, World Dominator di White River City hanyalah kulit kosong dari masa lalunya. Blood Halberd juga terus-menerus mencerca Lone Tyrant dengan rentetan kutukan. Namun, karena Lone Tyrant tidak berani menjadi bermusuhan dengan Blood Halberd, dia tidak punya pilihan selain menderita dalam kesunyian. Api hitam benar-benar menentukan dengan tindakannya. Tidak hanya dia menghilangkan World Dominator dari White River City, dia juga telah memotong sebagian besar dukungan Dark Star. Selain itu, pos yang dibuatnya sebelum menyatakan perang terhadap Dark Star telah menyebabkan perang antara Zero Wing dan World Dominator menerima perhatian luas. Dengan hanya menggunakan 3.000 pemain untuk mengalahkan guild kelas 1 seperti World Dominator, dengan catatan pertempuran yang begitu cemerlang, Zero Wing langsung menjadi terkenal dari pertempuran tunggal ini. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Bahkan aku mulai mengagumi orang ini bernama Black Flame. Petik 2. Komentar summoner perempuan yang berjalan di samping Southwolf pada pertempuran Zero Wing fasih berbicara. Dia berbicara seolah dia tahu setiap detail kecil dari rencana Si Feng. Gadis ini berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki sepasang mata yang indah yang cerah dan menyilaukan, membuatnya sulit untuk membedakan pikiran gadis itu. Bibir cerinya saat ini sedikit miring ke atas,
sementara kelopak matanya melengkung menjadi bulan-bulan kecil. Gadis itu memancarkan aura tenang dan misterius. Selama beberapa kesempatan ketika dia terkikik, dia juga akan mengungkapkan temperamen yang mulia dan anggun yang menarik perhatian orang lain. Youlan, kamu perempuan Zuge 1 Underworld. Bagaimana kamu bisa mengangkat gengsi orang lain sambil meremehkan nilai kamu sendiri? Api hitam itu benar-benar beruntung. Dia pastinya tidak sepintar kamu membuatnya. Southwolf merasa bahwa Youlan melebih-lebihkan Black Flame, yang diyakini Southwolf hanyalah orang yang sombong dan lalim. Sementara itu, kemenangan Zero Wing dalam perang kali ini dan masalah berikutnya yang mengunjungi Darkstar hanyalah kebetulan. Tidak ada yang layak menjadi perhatian mereka. Mungkin aku terlalu memikirkan hal-hal, Youlan tertawa, tidak berniat menyangkal kata-kata Southwolf. Meskipun Zero Wing telah menjadi terkenal dengan pertempuran tunggal ini dan mereka juga berhasil membuat kita beberapa masalah, tim inti mereka masih terjebak di hutan Silverleaf ini. Kami memiliki mereka sepenuhnya dikelilingi sekarang. Bahkan jika Ouroboros dan seluruh Zero Wing bergegas ke sini segera, mereka masih akan terlambat untuk mengubah apapun. Selama tim inti Zero Wing dimusnahkan, persekutuan itu sendiri akan menerima pukulan fatal. Pada saat itu, kita akan melihat bagaimana Black Flame dapat terus bertindak merajalela, cemooh Southwolf dengan bangga. Zero Wing hanya berhasil mendapatkan reputasi yang ada saat ini karena monopoli terus-menerus mereka dari posisi 10 teratas pada daftar ranking kota Sungai Putih. 8 ahli Zero Wing diketahui oleh semua, dan mereka masih menduduki 8 posisi teratas dalam daftar ranking sampai hari ini. Tidak ada yang berhasil mengancam posisi mereka selama ini. Jika 8 pemain ini meninggal hari ini, mereka pasti akan keluar dari 10 besar. Selanjutnya, Zero Wing juga akan kehilangan ketenaran dan prestise yang dimilikinya. Aku kira ini bisa dianggap cacat dari guild leader Black Flame. Pemain selalu menyembah yang kuat. Meskipun menduduki posisi teratas dalam daftar ranking akan memberinya manfaat besar, jika dia gagal mempertahankan posisi ini, itu malah akan menjadi pedang yang akan menusuk hatinya. Youlan mengangguk. Di tengah percakapan Southwolf dan Youlan, seorang asasin tiba-tiba berbicara dalam obrolan tim. Brother Southwolf, aku telah menemukan mereka. Pembunuh tidak hanya mahir dalam seni pembunuhan, mereka juga mahir dalam seni melacak. Karenanya, asasin jelas merupakan pilihan terbaik saat berburu pemain. Baik, bahkan surga membantuku. Aku akan mengakhiri Zero Wing. Blade, segera beritahu guild leader Tyrant tentang ini dan minta mereka datang dengan cepat. Kami akan pergi ke depan dan menunda grup Fire Dance. Saat semua orang tiba akan menjadi waktu kematian mereka. Southwolf tertawa. Sayang sekali Ye Feng tidak bersama mereka. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya menyesal membuat olok-olok dari Underworld. Bagaimanapun juga, aku akan menggunakan kematian anggota tim inti Zero Wing sebagai hadiah salam untuknya. Petik 2. Kamu Feng, Paman Southwolf, apakah kamu mengacu pada ahli peringkat kota White River, bahwa Ye Feng? Youlan tiba-tiba menjadi tertarik. Ahli kentut anjing apa? Jika dia tidak menyembunyikan dirinya sendiri, aku pasti sudah membuatnya berlutut dan memohon pengampunan sekarang, kata Southwolf dengan jijik. Youlan memasuki perenungan mendalam setelah mendengar kata-kata Southwolf. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya dan sedikit kegembiraan bersinar di matanya. Seolah-olah dia telah menemukan mainan baru untuk dimainkan. Tertawa ringan, dia berkata, pertama, ada api hitam,
Dan sekarang, ada Ye Feng, seorang ahli peringkat dewa. Zero Wing benar-benar keberadaan yang menarik. Petik 2. Sama seperti kelompok South Wolf mendekati Fire Dance dan yang lainnya, si Feng menyembunyikan dirinya di puncak pepohonan, menunggu kelompok South Wolf mendekatinya. Pemimpin kelompok, kami siap, kata Fire Dance melalui obrolan tim. Baik, Fire Dance, kamu dan asasin lainnya menyelinap ke tabib mereka dan mempersiapkan serangan. Pastikan untuk menjaga jarak tertentu dari kelompok mereka dan berhati-hati dalam pendeteksian. Meskipun tidak mungkin ada di antara mereka yang telah mempelajari keterampilan menghapus siluman, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan sekecil apapun. Tunggu sampai mereka memasuki jangkauan serangan Blackie, lalu lakukan langkahmu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka menemukan jejak kita, kata si Feng pelan. Setelah si Feng menemukan kelompok South Wolf, dia segera menghubungi Fire Dance dan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan diri untuk menyingkirkan para pemain ini. Si Feng telah memilih untuk melakukannya terutama karena itu sangat penting bahwa bintang gelap tidak mengetahui kemana mereka pergi. Tim elit South Wolf terdiri atas lebih dari 100 pemain. Mereka semua memiliki peralatan yang relatif berkualitas. Meskipun ada beberapa peralatan perunggu yang tercampur, sebagian besar dari mereka menggunakan peralatan misterius besi. Tim ini jelas merupakan salah satu tim inti Dark Star. Sebaliknya, meskipun si Feng hanya memiliki sekitar 30 pemain di sisinya, masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghilangkan 100 plus pemain elit ini dalam waktu singkat. Belum lagi, si Feng masih memiliki banyak Frosted dasar dan gulungan sihir tingkat 1. Secara alami, dia telah mendistribusikan cukup banyak untuk Fire Dance dan yang lainnya. Selain itu, jika mereka bisa membunuh semua pemain elit ini, kematian akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada Dark Star. Jadi mengapa tidak? Serahkan padaku. Mengatakan begitu, Fire Dance segera memimpin 5 asasin dan menyelinap. Meskipun kelompok South Wolf terdiri dari 100 lebih pemain elit, level mereka hanya sekitar level 17, dengan level 19 yang tertinggi. Sementara itu, Fire Dance saat ini tingkat 21. Teknik dan peralatan Fire Dance juga melampaui para pemain elit ini dengan pesat. Semua faktor ini digabungkan memungkinkan Fire Dance untuk dengan mudah menyelinap ke tabib musuh. 5 asasin lain yang menyertai Fire Dance juga tidak lemah. Mereka semua adalah anggota inti dari Zero Wing, perlengkapan olahraga tingkat misterius besi atau lebih tinggi, dan juga berada di level 20 sekarang. Ketika mereka menangkap penyembuh dari Dark Star, tidak satu pun dari mereka yang terdeteksi. Jadi ketika South Wolf dan kelompoknya berjalan ke jangkauan serangan Blackie, mereka semua tetap tidak menyadari bahaya yang mengancam. Membunuh. Si Feng memerintahkan melalui obrolan tim, dan segera, semua orang langsung bertindak. Bab 309, Peringkat MT. 10 tabib dari Dark Star tidak mendeteksi keberadaan 6 angka dengan cepat mendekati mereka sama sekali. Fire Dance sangat cepat. Dia melintasi jarak 8 meter dalam sekejap. Klerik level 19 yang didekati Fire Dance tidak memiliki petunjuk sama sekali. Sang ulama bahkan tidak merasakan ancaman bahaya saat belati dingin bersalju menusuk ke belakang kepalanya. Sebelum sang kiai bahkan bisa merasakan sakit, belati lain, yang ini panas sekali, memotong lehernya. Setelah menempatkan klerik level 19 dalam keadaan pingsan, Fire Dance segera ditindaklanjuti dengan serangan serentak.
Backstep, Shadow Strike, membunuh 4 kali lipat. Serangkaian kerusakan menakutkan muncul di atas kepala klerik. Fire Dance saat ini menggunakan sepasang belati Gold Fine peringkat yang dia terima dari si Feng. Selain itu, peralatan yang dia kenakan terdiri dari item Fine Gold dan bahkan Dark Gold. Baginya, berurusan dengan kelas baju besi seperti klerik adalah sepotong kue. Dia langsung membunuh level 19 klerik, yang bahkan tidak memiliki 1800 HP. 5 assassin lain yang bergerak dengan Fire Dance tampil sama baiknya, membunuh target mereka hampir secepat Fire Dance miliknya. Mereka benar-benar berani menyerang kami. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang bunuh diri. Semuanya, jangan panik. Guardian Knights, berikan perlindungan berkah pada tabib. Rangers, tandai orang-orang bodoh itu segera. Sama sekali jangan biarkan mereka menghilang lagi. Elementalis, gunakan sihir tipe S untuk membatasi pergerakan mereka. Semua orang, tuntut mereka. Southwolf dengan cepat mengeluarkan perintah setelah menemukan kematian 6 penyembuh mereka, senyum dingin di wajahnya. Warriors dan Berserker Shield yang paling dekat dengan tabib bereaksi dengan cepat. Mereka menggunakan cas pada 6 assassin musuh dalam upaya untuk menyelamatkan penyembuh yang tersisa di tim mereka. Bersamaan dengan itu, Guardian Knights of Darkstar memberikan Protection Blessing pada 4 penyembuh yang tersisa, mengurangi kerusakan fisik yang mereka terima sebesar 50%. Orang tidak bisa tidak mengakui bahwa Elite Darkstar adalah pemain yang benar-benar terampil. Respons mereka membuatnya hampir mustahil bagi kelompok Fire Dance untuk membunuh 4 penyembuh yang tersisa sekarang. Di hadapan perisai Warriors dan Berserkers Cas dan juga rentetan Frost Arrows yang dikirim oleh Elementalis, Fire Dance dan rekan asasinnya segera menggunakan Wind Steps. Mendapatkan lebih dari 1 detik bernilai tak terkalahkan, berkat efek skill. Keenam dari mereka kemudian berbalik dan berlari, hanya menyisakan mayat 6 penyembuh yang mereka bunuh ketika mereka terjun ke hutan. Tercela, pembunuh, kejar mereka. Pastikan kamu tidak kehilangan jejak mereka. Southwolf berteriak, kemarahan memenuhi hatinya. Tim mereka terdiri dari 100 lebih pemain elit. Namun, tidak hanya mereka kehilangan 6 tabib mereka dalam sebuah penyergapan oleh 6 assassin, mereka bahkan membiarkan para penyergap ini melarikan diri. Bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan jika orang lain mengetahui tentang masalah ini? Sebelum para elit Darkstar bisa berangkat untuk mengejar kelompok Fire Dance, summoner wanita, Youlan, tiba-tiba berteriak keras, jangan mengejar mereka. Semuanya, segera menyebar. Petik 2. Saat Youlan selesai berbicara, dia segera berlari menjauh dari bagian hutan ini. Southwolf bingung oleh tindakan Youlan, gagal memahami mengapa dia melakukan hal seperti itu. Namun, dia masih memilih untuk mendengarkan sarannya dan mulai berlari. Pada saat yang sama, di kejauhan, Blackie selesai mengucapkan mantra terakhir mantra-mantranya. Pada saat berikutnya, arai sihir emas yang sangat besar muncul di langit, menutupi sebagian besar hutan. Tak lama kemudian, bintang yang sangat cemerlang muncul dari jajaran sihir dan jatuh ke hutan. Satu demi satu, elementalis bintang gelap dengan reaksi cepat merespon dengan segera mengaktifkan gerakan instan. Sementara itu, kelas-kelas lain juga mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawanya sendiri sambil melakukan yang terbaik untuk menghindari jangkauan serangan yang efektif. Namun, ada beberapa pemain dari Darkstar yang gagal merespons dengan tepat. Selain itu, bintang cahaya Blackie memiliki jangkauan efektif yang sangat besar.
Karenanya, ketika bintang pertama memengaruhi tanah, ledakan itu menangkap lebih dari selusin pemain bintang gelap. Pengeboman terus-menerus dari bintang cahaya dengan mudah memusnahkan bahkan prajurit perisai yang memiliki lebih dari 3000 HP. Sederhananya, semua orang yang berada dalam jangkauan efektif Star of Light meninggal. Keterampilan yang luar biasa. Sekarang aku melihatnya sendiri, keterampilan ini luar biasa seperti yang diharapkan. Selain Black Flame dan Ye Feng, ranker top kota Sungai Putih juga tidak bisa dianggap enteng. Meskipun Youlan berhasil menghindari pembombardan bintang cahaya, dia masih tidak bisa tidak mengagumi kekuatan destruktif mengerikan dari keterampilan. Youlan, jika bukan karena pengingatmu, kita akan kehilangan lebih dari selusin anggota. Saat ini, South Wolf belum pulih dari keterkejutannya. Lagi pula, dia semula berdiri di titik nol serangan. Jika dia tidak melarikan diri secepat dia mungkin ada di antara selusin pemain yang telah meninggal. Paman South Wolf, silakan hubungi pemimpin Guild Tyrant segera dan minta mereka mencari di sekitar mereka. Pastikan mereka tidak berpisah, karena penyergap dari Zero Wing jelas tidak terbatas hanya pada 6 orang itu, kata Youlan dalam obrolan tim setelah mengamati sekelilingnya. Youlan, kamu terlalu khawatir. Meskipun kami telah kehilangan sebagian dari orang-orang kami, tim kami ini seluruhnya terdiri dari elit bintang gelap. Grup Fire Dance hanya memiliki sekitar 30 atau lebih anggota yang tersisa. Dalam konfrontasi langsung, mereka tidak memiliki peluang melawan kita sama sekali. Yang paling bisa mereka capai saat ini adalah penyergapan terhadap kami. Sekarang setelah mereka mengungkapkan diri mereka, ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk mengejar mereka. Jadi, bagaimana kita bisa memilih untuk menunggu kematian kita di tempat ini? South Wolf merasa Youlan sedikit panik setelah melihat bintang cahaya. Awalnya, Youlan ingin mencegah South Wolf. Namun, yang terakhir itu terlalu tidak sabar. Dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini untuk menyingkirkan Fire Dance dan kelompoknya. Karenanya, sebelum Youlan bisa mengatakan apa-apa lagi, South Wolf sudah memimpin tim pergi, menyerbu ke arah di mana Fire Dance dan yang lainnya telah menghilang. Tepat waktu. Melihat South Wolf dan timnya berlari, Si Feng mengungkapkan senyum saat dia melambaikan tangannya. Dengan isyarat Si Feng, Kola dan kelas-kelas baju besi piring lainnya langsung menyerbu ke depan untuk bertemu dengan anggota Dark Star. Saat kelompok South Wolf memperhatikan selusin anggota Zero Wing menuduh mereka juga tidak ragu-ragu untuk mempercepat langkah mereka. Keinginan mereka untuk menyingkirkan Kola dan yang lainnya menunjukkan dengan jelas di mata mereka. Kola adalah kepala MT dari Zero Wing, dan levelnya saat ini berada di level 21. Selain itu, Kola sebagian besar diarahkan dengan peralatan emas murni. Rahasia perak menjadi kualitas paling buruk untuk barang-barang yang ada padanya. Arclight Guard di tangannya juga merupakan perisai peringkat Dark Gold. Dengan barang-barang bagus seperti itu, HP Kola melampaui ambang 3900, dan pertahanannya juga menakutkan. Ketika ledakan api yang dikirim oleh salah satu elementalis bintang gelap mendarat padanya, mantra itu hampir tidak berhasil menangani sedikit lebih dari -300 kerusakan. Kastor mantra tersungkur karena terkejut ketika dia melihat kerusakan yang begitu rendah, matanya hampir keluar dari rongganya. Sementara itu, panah yang ditembakkan oleh Ranger dari Dark Star hanya menghasilkan sekitar -100 damage. Serangan itu nyaris tidak bisa dianggap sebagai goresan pada Kola.
Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, Kola juga unggul dalam menghindari. Di hadapan langit yang dipenuhi dengan mantra dan panah, Kola sebenarnya berhasil menghindari lebih dari setengah serangan ini. Sementara itu, berdiri di belakang, Violet Cloud hanya harus memberi isyarat dengan tangannya yang halus, memberikan pemulihan dasar pada Kola. Seketika, mantra sepenuhnya memulihkan HP Kola 400 plus yang hilang, mengembalikan Guardian Knight ke kesehatan penuh. Selain itu, recover adalah keterampilan yang memulihkan HP target setiap 3 detik selama 15 detik. Melihat adegan ini, semua orang dari Dark Star segera tercengang. Penyembuh macam apa dia? Aku juga seorang ulama. Namun pulih aku hanya dapat mengembalikan sekitar 200 HP setiap kali. Dia sudah sebanding dengan 5 tabib teratas Dark Star. Komentar seorang ulama untuk bintang gelap kaget. Awalnya, mereka sudah kesulitan untuk membunuh Kola. Sekarang ada juga tabib yang mendukungnya dari belakang, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya. Tak lama setelah kedua belah pihak mulai saling berhadapan, para pemain dari Dark Star tiba-tiba menemukan masalah yang mengejutkan, HP Kola sebenarnya telah naik melewati 5.000. Selain itu, penyembuhan yang diterimanya juga meningkat dari 400 plus menjadi 500 plus, membuatnya semakin mustahil untuk dibunuh. Tidak diketahui oleh anggota Dark Star, peningkatan tiba-tiba Kola adalah semua karena keterampilan pasif Arclight Guard, Sound of Life. Setiap kali Kola menerima serangan, ia akan menerima setumpuk kekuatan hidup. Setiap tumpukan Power of Life meningkatkan HP maksimum Kola sebesar 3% dan penyembuhan yang diterimanya sebesar 2% selama 1 menit. Dan Kola dapat mengakumulasi maksimal 10 tumpukan Power of Life. Karenanya, Kola tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Bunuh dia. Semua kelas berkisar, fokus tembak padanya. Southwolf tahu bahwa jika Kola tidak mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi semangat tim. Karena itu, membunuh Kola menjadi prioritas. Segera, setengah lusin berserkers mengepung Kola, sementara dealer kerusakan jarak jauh mengirimkan serangan terus-menerus padanya. Mereka tidak lagi memperlakukan Kola seperti pemain tapi monster boss. Menanggapi tindakan mereka, Kola hanya tersenyum jijik. Dia kemudian mengaktifkan Protection Blessing, mengurangi kerusakan yang diterimanya sebesar 50%. Sekarang, kerusakan tertinggi yang berhasil ditimbulkan oleh pemain-pemain dari Dark Star pada Kola tidak melebihi minus 200 poin. Mayoritas serangan bahkan di bawah minus 100 kerusakan. Dalam menghadapi Kola 5.000 plus HP, kerusakan seperti itu tidak signifikan. Namun, karena banyaknya serangan, HP Kola dengan cepat jatuh di bawah ambang batas 50%. Saat itu, Violet Cloud mengambil tindakan lagi. Dia dengan santai melemparkan Guardian Shield dan recover di Kola. Di level Violet Cloud saat ini, Guardian Shield-nya akan memberikan targetnya buff yang bisa menyerap lebih dari minus 700 kerusakan. Dia menindaklanjuti dengan Healing Light. Pada saat berikutnya, nilai penyembuhan plus 1600 muncul di atas kepala Kola, di samping 500 plus HP yang diregenerasi dengan recover. HP Kola langsung kembali ke penuh lagi. Bab 310, Pembalikan. Awalnya, Guardian Knight Kola sudah sangat sakit kepala karena HP dan pertahanannya yang tinggi, dan para pemain Dark Star mengerahkan banyak upaya untuk mengurangi HP-nya lebih dari setengah. Namun, pada saat berikutnya, dia sekarang kembali sehat sepenuhnya. Southwolf nyaris meletus ketika dia menyaksikan adegan ini. Meskipun Kola adalah MT,
Kerusakan yang dia hadapi tidak sedikit rendah. Tebasan biasa dari pedangnya bisa menangani sekitar -300 hingga -400 kerusakan pada warriors perisai bintang gelap. Jika Kola menggunakan skill, ia bahkan bisa menangani -500 hingga -600 damage, yang bahkan lebih tinggi dari Berserkers of Darkstar. Selain itu, Kola bisa menahan 4 berserk secara bersamaan, sendirian, dan dia bahkan berhasil mengirim mereka terbang kembali. Sementara itu, bos dengan peringkat MT itu sekarang abadi karena seorang klerik dari Zero Wing. Namun, ini masih bukan akhir dari sakit kepala South Wolf. Matt dalam timnya adalah Matt berperingkat tinggi di White River City. Tapi, dua berserkers yang bernama Lonely Snow dan Water Buffalo masih memotong mereka dalam waktu singkat. Sebagai contoh, salah satu ksatria pelindung bintang gelap telah berada di bawah serangan gabungan dari dua berserk. Pada awalnya, Guardian Knight telah menerima 2 serangan normal dari berserkers. Sayangnya, kedua serangan telah mencapai hit kritis, dengan Lonely Snow menangani lebih dari -1.400 kerusakan dan Water Buffalo menangani lebih dari -1.300 kerusakan. Tanpa meninggalkan celah, keduanya kemudian ditindaklanjuti dengan Beheadet. Kedua skill mereka masing-masing menangani -1.000 damage. Akibatnya, meskipun Night Guardian memiliki 2 penyembuh yang berfokus padanya, 3.000 HP-nya masih menuai dalam sekejap. Sementara itu, Fire Dance bahkan lebih menakjubkan dari 2 berserkers. Setelah mengeluarkan serangkaian serangan, ia menindaklanjuti dengan pengeluaran isi bintang 7 yang mencapai pukulan kritis, menangani lebih dari -2.300 kerusakan. Dalam beberapa saat, satu lagi Guardian Knight of Darkstar meninggal. South Wolf bahkan mulai curiga bahwa para anggota Zero Wing tidak lagi memainkan permainan yang sama dengan para pemain Darkstar. Lagi pula, apakah itu MT0, Healer, atau DPS, semuanya sangat kuat. Di sisi lain, para pemain Darkstar seperti Kertas, sekarat hanya karena sentuhan. Dengan hanya pertukaran singkat, tim South Wolf sudah kehilangan 9 anggota. Harus diketahui bahwa semua pemain ini adalah anggota inti dari Darkstar. Mereka bukan noobs acak yang bisa ditemukan di jalan-jalan di White River City. Masing-masing dari mereka adalah pemain yang terampil dan mereka semua memiliki akal yang baik untuk bertempur. Meskipun mereka tidak sebanding dengan para ahli, mereka juga tidak jauh dari para ahli. Namun, meski begitu, para pemain elit ini masih mati dengan hampir tidak ada perlawanan. Saat pertempuran berlanjut, para pemain dari Darkstar tumbuh semakin ketakutan. Mereka belum membunuh satu pemain Zero Wing, bahkan sampai sekarang. Ini jelas merupakan pukulan psikologis yang besar bagi para elit bintang gelap. Jangan panik, kami melebihi jumlah mereka 3 kali lipat. Assassins and Ranges, bawa penyembuh mereka terlebih dahulu. Selama penyembuh mati, yang lain akan segera mengikuti, bahkan jika kekuatan tempur mereka lebih unggul. South Wolf bukan idiot, dan dia segera berusaha memanfaatkan keunggulan bintang gelap. Taktik Zerg, itu adalah taktik termudah untuk mendapatkan kemenangan di game realitas virtual manapun. Karena South Wolf memiliki keunggulan jumlah, dia dapat membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, satu untuk menjabarkan pasukan musuh, dan yang lain untuk berputar-putar dan menyerang titik lemah musuh. Dengan sangat cepat, lebih dari 20 assassin dan ranges dari Darkstar mengapit pasukan Zero Wing dan segera menyerbu ke arah kelompok 5 penyembuh Valet Cloud. Bertolak belakang dengan harapan,
Bahkan ketika kelompok Violet Cloud memperhatikan para pemain Darkstar menyerang ke arah mereka, tidak ada dari mereka yang memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka terus menyembuhkan sekutu mereka di depan, sama sekali tidak memperhatikan penyerang mereka sama sekali. Sehubungan dengan kurangnya reaksi penyembuh, para pemain Darkstar tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya terus maju ke depan, setelah menyimpulkan bahwa penyembuh Zero Wing sudah menyerah untuk melarikan diri. Ketika hanya ada jarak pendek 8 meter antara kelompok Assassins dan Violet Cloud, Intermediate Frost Grenade tiba-tiba mendarat, meledak di tengah-tengah Assassins. Rangers Darkstar, yang berdiri 30 meter jauhnya, juga menerima granat Frost menengah milik mereka sendiri. Dalam sekejap mata, kedua kelompok itu membeku. Kerusakan -400 juga muncul di atas masing-masing kepala mereka. Meskipun 8 assassin segera menggunakan Vanish untuk menghindari efek pembekuan, mereka masih tidak dapat maju ketika dinding es muncul, menghalangi jalan antara mereka dan kelompok Violet Cloud. Sementara itu, orang yang bertanggung jawab untuk melemparkan dinding es ini adalah salah satu dari 5 jenderal iblis yang direkrut Si Feng, Ratu Es Su Qianliu. Ice Wall adalah keterampilan yang sempurna untuk skenario ini. Tanpa kekebalan sihir, jika asasin masuk ke dinding es, kecepatan gerakan mereka akan melambat hingga merangkak. Pada saat itu, nasib mereka akan sebaik disegel. Meskipun Ice Wall memiliki durasi pendek hanya 2 hingga 3 detik, itu masih memberi penyembuh momen singkat yang penting, tetapi penyembuh. Adapun Rangers of Darkstar, tidak ada dari mereka yang memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menghilangkan efek dari keterampilan kontrol. Dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa. Karenanya, mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali berdiri di sana dan menonton. Pada saat ini, Si Feng menggunakan langkah diam dan tiba-tiba muncul di belakang Rangers beku ini. Bagi Si Feng, sekelompok pemain tidak bergerak sepenuhnya diabaikan. Si Feng saat ini di level 23. Dia juga dilengkapi dengan Seven Luminaries Ring yang baru diakuisisi, dan baru-baru ini menerima Golden Stigmata. Atribut keseluruhannya melampaui banyak pemain elit ini. Selain itu, Si Feng saat ini memiliki aura api diaktifkan. Efek aura meningkatkan kerusakannya sebesar 30% sementara juga mengurangi pertahanan targetnya sebesar 30%. Segera, Si Feng mengirim level 8 Thundering Flash pada kelompok Rangers. Busur hijau petir berderak saat mereka langsung menembus tubuh Rangers ini. Kerusakan -1102, -1528, dan -2140 muncul di atas masing-masing kepala 12 Rangers. Meskipun tidak ada serangan Si Feng yang mencapai pukulan kritis, Rangers ini hanya memiliki sekitar 2000 HP. Sementara itu, flash petir Si Feng telah memberikan lebih dari -4700 kerusakan total, jauh melebihi HP maksimum Rangers. Para anggota Darkstar melihat Si Feng membunuh semua Rangers dengan satu serangan. Setiap saksi benar-benar tercengang, rahangnya terbuka lebar. Southwolf hampir saja matanya keluar dari rongganya sendiri. Ke-12 Rangers secara bersamaan runtuh ke tanah, tindakan mereka serempak sepenuhnya. Pada saat berikutnya, tumpukan senjata dan peralatan tersebar di sekitar tubuh mereka. Di medan perang yang kacau ini, adegan ini mengejutkan sekaligus mengejutkan. Ke-12 Rangers semuanya adalah pemain level 18 atau level 19. Sebagian besar peralatan yang mereka gunakan juga level 15 peralatan misterius besi,
dan masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 2.000 HP. Namun, mereka terbunuh dengan mudah. Selain itu, bukan hanya satu orang yang terbunuh tetapi seluruh kelompok. Untuk sesaat, Southwolf percaya bahwa dia sedang bermimpi. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menamparkan salah satu bawahannya dan kemudian bertanya kepada bawahannya apakah itu menyakitkan, untuk mengkonfirmasi apakah ini mimpi. Adapun Assassins of Darkstar yang telah menunggu dinding es menghilang, setelah menyaksikan adegan yang tak terlupakan ini. Mereka benar-benar lupa tugas asli mereka berurusan dengan kelompok penyembuh Violet Cloud. Mereka iseng berdiri di sana ketika mereka menyaksikan sahabat Ranger mereka mati, pikiran mereka kosong dari semua pikiran. Mereka kemudian menelan ludah besar saat mereka tiba-tiba mengingat suatu hal yang penting. Dengan jumlah pembunuhan yang telah mereka lakukan sejauh ini, jika mereka mati juga, tidak hanya mereka akan kehilangan 2 hingga 3 tingkat. Mereka bahkan akan kehilangan semua peralatan di tubuh mereka. Menonton dari kejauhan, Blackie juga heran dengan kematian instan 12 pemain elit. Namun, dia sudah lama terbiasa dengan prestasi Si Feng yang memicu rasa takut. Jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan melemparkan Grand Frosted dasar ke Assassins of Darkstar yang masih bingung, membekukannya sekali lagi. Kali ini, tidak ada assassin yang bisa menggunakan Vanish untuk menghilangkan efek pembekuan pada mereka. Karenanya, mereka hanya bisa dengan patuh tetap beku. Setelah itu, Blackie melantunkan mantra dan menggunakan Hell Flame. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan api neraka yang ditenagai oleh staf epik berperingkat Guard Mavis. Kerusakan lebih dari -1000 poin segera muncul di atas kepala assassin ini, dan dalam 3 detik, semua assassin ini berubah menjadi abu, meninggalkan tumpukan senjata dan peralatan yang bersinar. Namun, ini masih belum berakhir. Setelah Si Feng berurusan dengan Darkstar's Ranges, ia kemudian melemparkan Firestorm, keterampilan aura api yang dapat diaktifkan di jantung medan perang. Badai api memberikan 500% damage dalam jarak 10 asteris 10 yard selama 5 detik. Cooldown, 5 menit. Dalam hal kerusakan, Firestorm tidak kalah banyak dari bintang cahaya. Namun, itu memiliki jangkauan efektif yang jauh lebih kecil. Saat ini, Kola dikelilingi oleh banyak pemain elit Darkstar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, badai api tiba-tiba muncul di atas mereka, dan HP semua pemain Darkstar dalam jarak 10 yard dari Kola jatuh dengan kecepatan yang gila. Meskipun Shield Warriors dan Guardian Knights adalah kelas dengan HP dan pertahanan yang tinggi, peralatan Si Feng terlalu luar biasa. Yang menghasilkan attack power saat ini menjadi lebih dari 800 poin. Dengan nilai basis yang tinggi, meskipun Shield Warriors dan Guardian Knights of Darkstar memiliki banyak item pengurangan kerusakan, mereka masih menerima lebih dari -2000 DPS. Adapun kelas lainnya, mereka menerima lebih dari -3000 DPS. Bahkan ketika Shield Warriors dan Guardian Knight mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka, yang memungkinkan mereka untuk membagi 2 kerusakan yang mereka terima. Mereka masih tidak bisa menghindari kematian. Setelah Firestorm berakhir, semua pemain Darkstar yang tertangkap dalam jangkauan efektifnya dikurangi menjadi abu. Hanya Kola dan anggota garis depan Zero Wing lainnya yang masih hidup, 40 atau lebih pemain garis depan Darkstar telah meninggal. Tiba-tiba, sisi Nol Wing kalah jumlah bintang gelap. Black Flame, mengapa kamu ada di sini?
Southwolf langsung mengenali orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan sebagian besar pemain Darkstar. Pada saat ini, mata Southwolf dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi saat jarinya yang gemetar menunjuk ke nama merah-merah Fengxi. Southwolf gagal memahami mengapa Black Flame akan muncul di tempat ini. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa api hitam begitu kuat. Bukankah Black Flame hanya pemalsu? Awalnya, ada perbedaan angka yang sangat besar antara kedua belah pihak. Namun, dalam sekejap mata, perubahan strategis terjadi, semua karena pukulan singkat Black Flame. Darkstar bukan tandingan Zero Wing bahkan ketika Darkstar memiliki keunggulan angka. Sekarang situasinya terbalik, hasil akhirnya jelas.